got so much money. Are you ready, kids? Aye, Captain! I can't hear you. Aye, Captain! Oh! Ada Pram. Pram. Oh, gimana? Lu tahu nggak sih hukum agraria tentang tata guna tanah? Oh, tata guna tanah. Iya, benar. Yang aku pahami ya, tata guna tanah ialah suatu rangkaian kegiatan untuk mengatur, mengelola, dan memanfaatkan tanah secara berencana dalam rangka melaksanakan pembangunan nasional. Oh, berarti tata guna tanah itu tentang pengelolaan khususnya di tanah nasional ya. Berarti ini ada di Kementerian Agraria dan Tata Ruang atau Badan Pertahanan Nasional, disebut BPN, lembaga pemerintah non kementerian di bawah naungan Kementerian Agraria. Bener gak sih? Iya bener, Vin. Oh, gitu ya. Kira-kira ada apa lagi sih di materi ini? Nah, yang kurang aku pahami ya, tujuan sama dasar hukumnya, Vin. Oh, aku juga kurang paham sih. Apa ya? Gimana kalau kita cari-cari orang di kampus ini? Wah, ide bagus. Kayak kita belum wawancarain sekeliling kampus kita tentang tata guna tanah ini. Pintar. Ayo kita cari yuk. Ayo. Halo guys, kita bakal lanjutin vlog kita tentang hukum agraria tentang tata guna tanah. Kayaknya disuruh dari teman kita deh. Ayo kita tanya-tanya. Boleh. Ayo. Halo Mas. Mas. Lagi free gak? Iya nih. Boleh gak uangnya sebentar? Iya boleh. Aku mau tanya deh soal hukum agraria, soal tata guna tanah. Gimana? Kita kan besok minggu ada UTS tuh. Oh, ini juga lagi itu sih belajar mengenai dasar hukum sama tujuan sama dasar hukum. Iya. Dari rangkumanku ya, tujuan tata guna tanah itu menurut PP Penata Gunaan Tanah itu dalam peraturan pemerintah nomor 16 tahun 2004 itu mengenai pembangunan tanah, tidak menggunakan istilah tata guna tanah, namun menggunakan istilah penata gunaan tanah. Tujuan penata gunaan tanah sendiri itu yang saya rangkum, yang pertama mengatur mengenai penguasaan, penggunaan dan pemanfaatan tanah bagi berbagai kebutuhan kegiatan pembangunan yang sesuai dengan rencana tata ruang wilayah. Kemudian yang kedua, mewujudkan penguasaan, penggunaan dan pemanfaatan tanah agar sesuai dengan arahan fungsi kawasan dalam rencana tata ruang wilayah. Yang kemudian yang ketiga itu mewujudkan tertib pertanahan yang meliputi penguasaan, penggunaan dan pemanfaatan tanah termasuk pemeliharaan tanah serta pengendalian pemanfaatan tanah. Kemudian yang keempat itu menjamin kepastian hukum untuk menguasai, menggunakan dan memanfaatkan tanah bagi masyarakat yang mempunyai hubungan hukum dengan tanah sesuai dengan rencana tata ruang wilayah yang telah ditetapkan. Nah, saya rangkum juga yang menurut Undang-Undang Penataan Ruang, yang dimana dalam undang-undang tersebut di dalamnya juga menjelaskan mengenai tujuan tata guna tanah, di mana itu diatur di dalam pasal 3 Undang-Undang Nomor 24 Tahun 1992 tentang Penataan Ruang atau UPR. Dan dari pasal 3 UPR bahwasanya tujuan dari pengaturan penataan ruang dimaksudkan untuk mengatur hubungan antara berbagai kegiatan dengan fungsi ruang guna tercapainya pemanfaatan yang berkualitas. Oh, itu tujuannya ya, Mas. Kalau dasar hukumnya sendiri kamu tahu nggak sih, Mas? Yang aku pahami ya, dasar hukumnya dalam tata guna tanah itu dalam
pasal 33 ayat 3 Undang-Undang Dasar 1945, yang dimana dalam pasal tersebut terkandung prinsip-prinsip sebagai berikut. Kemudian yang kedua, sebagai pelaksana dari pasal 33 ayat 3 Undang-Undang Dasar 45 adalah pasal 14 dan 15 UU PA. Kemudian nomor 3 itu Undang-Undang nomor 4 tahun 1982 tentang pengelolaan lingkungan hidup. Yang keempat, Undang-Undang nomor 38 PRP tahun 1960, Undang-Undang nomor 20 tahun 1964 tentang penggunaan dan penetapan luas tanah untuk tanaman-tanaman tertentu. Kemudian yang kelima itu mengenai penertiban dan atau pemanfaatan. Yang poin A itu dalam Undang-Undang nomor 51 PRP tahun 1960 tentang pemakaian tanah tanpa izin yang berhak atau kuasanya. Kemudian yang poin B, Instruksi Mendagri nomor 2 tahun 1982 tertanggal 30 Januari 1982. Yang kemudian poin C, Keputusan Mendagri nomor 268 tahun 1982 tertanggal 17 Januari 1982. Kemudian yang keenam itu mengenai fatwa tata guna tanah itu diatur dalam Peraturan Mendagri nomor 3 tahun 1972 nomor 6 tahun 1986. Kemudian yang ketujuh itu PP nomor 16 tahun 2004 tentang pentagunaan tanah. Itu sih yang saya tahu dari dasar hukum. Oh gitu, baik. Makasih atas waktunya Mas. Iya, makasih juga ya Mas atas wawancara kita. Perkenalkan namanya siapa sih Mas? Nama saya Helmi Sabarikam. Saya sebagai kameramen di wawancara ini Mas. Ini sebagai moderator ya. Terima kasih ya Mas Helmi. Sama-sama. Yuk, ayo kita cari teman-teman lagi. Halo guys. Kita melanjutkan vlog kita lagi. Di sini lagi di Fakultas Syariah dan Hukum. Nah, kita akan melanjutkan tanya-tanya soal hukum agraria tentang tata guna tanah. Oh berarti kita mau wawancarain yang di sekitar sini ya, Iya, Pram ya? iya. Oke, ayo guys. Ayo cari-cari. Mas. Cari ini ya? Boleh. Mas. Halo Mas, boleh kenalan? Boleh. Namanya siapa? Nama saya Brilian Wahyu Pratama. Ini kan di prodi hukum ya. Aku mau tanya-tanya dong soal hukum agraria itu. Oh iya. Kamu tahu soal itu? Tahu, udah dipelajari soalnya. Oh iya. Aku mau tanya soal hukum tata guna tanah. Guna tanah. Ya. Mengenai asas-asasnya? Asas-asasnya. Untuk asas-asasnya sendiri secara umum ini dibagi menjadi dua, yaitu asas tata guna tanah di perkotaan dan asas tata guna tanah di pedesaan. Yang menurut PP nomor 16 tahun 2004 itu ada yang pertama itu ini baru saya baca, itu asas keterpaduan, yaitu pertanggungan tanah dengan cara mengharmonisasikan antara penguatan tanah dan pemanfaatan tanah. Yang kedua, asas berdaya guna, yaitu meningkatkan nilai-nilai tanah sesuai fungsinya. Yang ketiga itu serasi atau selaras, yaitu dari tanggung jawab hak dan tanggung jawab dari pemilik tanah itu harus setara. Yang keempat adanya keberlanjutan, yaitu pelestarian fungsi tanah supaya bisa digunakan untuk generasi yang selanjutnya. Yang kelima, asas keterbukaan. Jadi setiap lapisan masyarakat harus tahu atau boleh mengetahui siapa sih pemilik tanah itu. Yang keenam, adanya asas keadilan. Tidak ada diskriminasi antara pemilik tanah satu dengan pemilik tanah yang lain. Mungkin cukup. Baik, terima kasih Mas Brilian. Ya, terima kasih juga ya Mas Brilian sudah ikut dengan wawancara kita. Boleh foto dulu berdua. Terima kasih ya Mas Brilian. Terima kasih. Sama-sama. Kami lanjut dulu ya Mas ya. Baik,
Jadi yang baru kita pelajarin tadi mengenai asas-asas hukum agraria mengenai tata guna tanah. Nah, ada satu lagi nih materi yang harus kita cari, yaitu contoh dari hukum agraria tata guna tanah. Oke, mari kita cari. Halo guys, aku Davin Harahap selaku kameramen dalam video hukum agraria tentang tata guna tanah. Di sini aku ingin menjelaskan apa aja sih contoh-contoh mengenai tentang tata guna tanah. Nah guys, ada 7 contoh mengenai tata guna tanah. Yang pertama, perumahan. Apa sih maksudnya perumahan tentang tata guna tanah ini? Yaitu lahan yang dikhususkan untuk membangun perumahan, termasuk area perumahan padat, penduduk, perumahan mewah ataupun perumahan subsidi. Yang kedua, itu tentang komersial. Lahan ini digunakan untuk keperluan komersial seperti pembangunan pusat belanja, pembangunan kantor, restoran, hotel, dan atau fasilitas hiburan. Nah, yang ketiga yaitu industri. Industri itu lahan yang digunakan untuk kegiatan industri seperti pabrik, gudang, ataupun fasilitas produksi. Yang keempat yaitu tentang pertanian. Lahan ini digunakan untuk kegiatan pertanian seperti tanaman pangan, perkebunan, peternakan, dan perikanan. Yang kelima yaitu tentang ruang terbuka hijau. Lahan dikonservasi sebagai ruang terbuka hijau untuk tujuan rekreasi, pelestarian alam, ataupun pemulihan lingkungan. Keenam, infrastruktur. Infrastruktur itu lahan yang digunakan untuk membangun infrastruktur seperti jalanan, jembatan, rel kereta api, bandara, ataupun pelabuhan. Dan yang terakhir yaitu konservasi alam. Lahan diidentifikasi untuk dilindungi untuk menjaga keanekaragaman hayati. Nah, itulah contoh-contoh mengenai tata guna tanah. Nah, terima kasih buat kalian yang sudah menonton dari kelompok kami mengenai tata guna tanah. Saya Davin Harahap, perwakilan dari kelompok hukum agraria mengenai tata guna tanah, undur diri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.